Ya, Ya. silakan. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dan sepertinya saya yang terakhir ya, atau masih ada? Masih Oh, ada 4 orang lagi, oh, makanya masih ada 4 orang. Sekira saya yang terakhir. Baik, silakan, Bu. Pak. Abdi Terima belum, kasih. Abdi belum, Pak Dedi. Oh, iya, iya, iya. Oke, Pak Jajan. Baik, tadi ada 3 pertanyaan ya. Apa yang ditanyakan itu saya coba buat 3 slide di sini. Yang pertama tentang prinsip pendidikan yang saya yakini. eh Selain yang terakhir ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah prinsip-prinsip yang saya yakini sebelum saya mengenal konsep tentang Merdeka Belajar hari ini. Kemudian yang terakhir adalah pasca saya mengenal konsep tentang Merdeka Belajar hari ini. Saya meyakini bahwa setiap anak adalah unik. Dari dulu juga saya paham tentang ini. Ya, karakteristik anak itu berbeda-beda, sehingga perlu strategi dan inovasi bagaimana cara mengajar dan belajar gitu. Walaupun dalam implementasinya susah. Ketika bicara tentang pedagogi, kita sering sekali gitu diingatkan oleh pengawas atau oleh teman sejawat ya, pentingnya memahami tentang karakteristik peserta didik gitu. Walaupun kendalanya kadang juga bingung ya, bagaimana heterogenitas itu membuat kita harus pintar memilah dan memilih strategi serta metode. Kemudian yang kedua, pendidikan itu adalah upaya untuk mengembangkan bakat dan potensi anak. Sehingga saya sangat yakin juga bahwa orientasinya adalah bukan tentang angka-angka. Walaupun keyakinan ini juga baru lahir 2 atau 3 tahun ke belakang, karena sebelumnya yang penting tugas tersalurkan, kurikulum tercapai, tidak ada beban, anak punya nilai bagus, tugas pendidikan selesai. Tapi ternyata bukan itu, karena kita sebagai pendidik akan dikenang di kemudian hari bukan tentang fisikanya, bukan tentang konsep hukum Newtonnya, tapi kita akan dikenang, saya akan dikenang oleh peserta didik yang kemudian hari masuk DM di Instagram, dia akan menyatakan, Pak, saya terkesan dengan motivasi Bapak yang dulu sampaikan, dan akhirnya saya sekarang bisa menjadi staf wali kota misalkan gitu. Kemudian saya juga meyakini bahwa pendidikan itu harus holistik, walaupun keyakinan ini juga belum lama gitu. Yang disebut dengan holistik itu adalah multi gitu ya, bahwa tidak hanya aspek pengetahuan yang sering menjadi titik fokus gitu, tapi kita bicara tentang sikap, karakter, keterampilan. Kemudian pendidikan terbaik adalah keteladanan. Ini sejalan dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara gitu ya, Tuturi Handayani atau Ingarso Sungtulado kalau tidak salah gitu ya, bahwa adanya keteladanan gitu kan, bagaimana guru ini adalah menjadi public figure, menjadi artis di mata anak-anak yang setiap perilakunya akan menjadi teladan, dan itulah yang menginisiasi, yang kemudian memotivasi saya gitu, bagaimana saya terkesima dengan sosok Pak Asep dan Pak Indra yang tadi saya sampaikan sebagai sosok guru fisika yang luar biasa bagi saya, hingga saya sekarang menjadi seperti ini, menjadi guru gitu. Kemudian mendidik adalah seni dan investasi. Ya, tidak semua orang itu ya bisa menjadi guru gitu ya. Di pembelajaran sebelumnya kita juga mengenal bahwa DNA seorang guru itu adalah salah satunya ketika dia bebas merdeka menentukan media, sarana ya, tidak tergantung pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mendidik ini adalah seni ya. Bagaimana seni berperan, bagaimana seni public speaking, bagaimana seni memotivasi, dan hanya orang-orang yang memiliki DNA yang cukup kental keguruannya, genetik kependidikannya yang mampu menjalankan ini, bukan mereka yang ikut-ikutan menjadi guru karena tergiur oleh tadi rekan kita menyampaikan tentang sertifikasi dan sebagainya. Kemudian mendidik adalah investasi. Semua kita paham ya bahwa investasi kita adalah investasi kebaikan. Karena dengan mendidik sesungguhnya kita bisa menanamkan dan kita bisa menularkan virus-virus kebaikan. Dan kebaikan itu dalam bahasa agama kita sebut sebagai amal. Dan amal yang terbaik ketika kita sudah tiada adalah amal ibadah atau jariah berupa ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ini baru saya pahami beberapa jam ke belakang, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Menurut saya inilah ruh pendidikan yang saat ini hilang dan harus kita kembalikan sebagai pendamping maupun sebagai guru penggerak. Bagaimana kemudian jati diri pendidikan itu sesungguhnya adalah ada di wilayah domainnya itu adalah siswa. Ketika siswa merdeka, ketika siswa mampu mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya, maka saya yakin Indonesia ini pasti maju. Maju tidak hanya slogan, tapi maju benar-benar terjadi gitu. Dari sisi PISA mungkin, dari sisi TIMS mungkin, dari sisi karakter mungkin, dan sebagainya kita akan lebih maju dibanding yang lain.
Kemudian di slide kedua, mudah-mudahan masih ada waktu. Pemikiran yang diperoleh yaitu saya sepakat dengan Ki Hajar Dewantara. Tadi kita bicara tentang filosofi pendidikan, ya bagaimana kemudian pendidikan itu adalah menebalkan pola-pola kebaikan dan membuat suram pola-pola keburukan yang genetiknya memang setiap manusia lahir itu ya seperti itu menurut Ki Hajar gitu. Kemudian guru dalam perspektif merdeka belajar ada 3 yang saya pahami: mengajar dengan holistik, memandang anak dengan rasa hormat, kemudian mengajar dalam kontekstual dan relevan. Kemudian tentang konsep budi pekerti yang ini menurut saya tulis di LMS tadi, budi pekerti ini adalah output dari proses pendidikan kita. Walaupun ini belum final, karena finalnya adalah kebijaksanaan. Bagaimana anak bisa menjadi manusia yang memang benar-benar manusia, dan dia juga bisa memanusiakan manusia-manusia yang lainnya. Itulah intisari dari konsep budi pekerti yang ujung-ujungnya menghadirkan tentang kebijaksanaan tadi. Teori konvergensi, ya, kemudian teori perubahan dan atau kodrat keadaan. Kemudian yang terakhir, ya, pengaruh pemikiran Ki Hajar terhadap pemikiran saya saat ini adalah sudah jelas ya bahwa saya ke depan dan selanjutnya saya sepakat bagaimana pendidikan yang memerdekakan ini adalah menjadi ruh, bukan hanya pendidikan tapi ruh yang mendarah daging dalam jiwa kita, sehingga kita memandang anak itu bukan lagi sebagai objek tapi subjek pembelajaran. Kemudian perubahan orientasi cara mendidik, dan yang terakhir Bu, tentang 3 semangat pendidikan yang harus digaungkan menurut saya: semangat berinovasi praktik baik, semangat berkolaborasi untuk bergerak, dan semangat sukses bersama. Terima kasih Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Ya, sudah lengkap ya yang disampaikan Pak Denny ini, seperti poster kampanye Pak. Itu bukan ya? Maksudnya kampanye menjadi pendamping guru penggerak. Amin. Sudah rapi sekali. Oke, baik. Ada tanggapan satu orang? Oh ya, mohon izin Bapak Ibu, ini sekarang tuh jam 16.28 di saya, tapi masih ada 4 orang.